Film ini adalah mengisahkan kisah nyata tahun 2001 di Ohio mengenai penyelamatan kereta kargo bermuatan bahan kimia berbahaya yang lepas kendali tanpa seorang masinis. Seorang insinyur veteran masinis berpengalaman bernama Frank Barnes dan seorang kondektur muda bernama Will Carlson harus bekerja sama untuk menghentikan kereta kargo tanpa awak bernomor 777 tersebut. Frank dan Will mengambil resiko besar untuk menghentikan kereta tersebut sebelum mencapai kota Stanton, Pennsylvania, di mana ancaman kehancuran bisa terjadi. Karena kereta tersebut melaju dengan kecepatan tinggi tanpa kendali dan membawa muatan bahan kimia berbahaya yang dapat menyebabkan bencana besar jika keluar dari jalur atau menabrak area padat penduduk. Bagaimanakah keseruan alur cerita filmnya? Untuk lebih lengkapnya, langsung saja ke alur ceritanya. Ada seorang pemuda bernama Will Carlson. Dia adalah seorang kondektur muda yang baru saja mendapatkan surat tugas magang untuk pertama kalinya. Dan ini adalah Frank. Frank Barnes adalah seorang masinis kereta api veteran yang sebentar lagi akan segera pensiun. Keduanya dipertemukan untuk ditugaskan menjalankan kereta api bernomor 1206. Dan dia adalah Dewey, seorang masinis kereta kargo yang ceroboh. Karena alur cerita film ini dimulai dari kelalaiannya turun dari kereta dan tidak menyambungkan rem angin. Kembali ke Will, dia dihubungi oleh seorang pamannya mengenai perceraian dengan istrinya. Karena pengacara istrinya telah hadir di persidangan dan menginginkan Will untuk segera pulang dan menghadiri persidangannya. Namun Will tidak bisa hadir karena hari ini adalah hari pertamanya dia masuk kerja menjadi seorang kondektur kereta api. Gilles sudah memperingatkan Dewey untuk segera menyambungkan selang rem angin. Namun dia menganggap itu adalah hal yang mudah. Menurutnya, karena kereta bernomor 777 akan dipindahkan untuk sementara. Namun ketika dia turun dari kereta dan ingin menukarkan rel tersebut ke jalur utama, rupanya transmisi gas kereta tersebut berubah menjadi lebih kencang. Sontak membuat Dewey terkejut dan langsung mengejarnya. Namun kereta lebih cepat dan dia tidak bisa mengejarnya, akhirnya dia pun tersungkur. Kini kereta bernomor 77 tersebut telah melanjut tanpa masinis di dalamnya. Connie Hopper baru saja turun dari mobilnya. Dia adalah kepala pengawas stasiun pengendali kereta api. Dia langsung saja dikabarkan mengenai kereta 777 bergerak tanpa kendali. Sontak membuat dia sangat terkejut dan marah betapa cerobohnya Dewey melakukan itu. Apalagi rem angin tidak terpasang, tentu membuat kereta tersebut melaju tanpa kendali. Connie menginstruksikan kepada pusat pengendali lapangan. Dia menginginkan jalur yang dilintasi kereta tersebut semuanya disterilkan agar tidak ada kereta yang berjalan pada jalur yang sama untuk menghindari tabrakan. Kebetulan kereta yang akan melintas pada jalur yang sama adalah kereta wisata anak-anak sekolah. Dia pun menelepon Ned, seorang masinis yang sedang menikmati masa liburnya untuk segera standby di Hall As, yaitu jalur kereta yang akan dilintasi kereta 777. Namun sayangnya kereta itu sudah 15 menit lebih dulu melewati area itu sebelum Ned tiba. Pada salah satu stasiun, kereta 777 kebetulan berpapasan dengan kereta yang membawa anak-anak sekolah tur. Hampir saja kereta itu bertabrakan, namun dengan waktu yang tepat, kereta tur sudah masuk jalur kedua, yaitu bukan jalur utama yang akan dilewati kereta 777. Sementara itu, Will sedang menghadapi kasus sidang perceraian dengan istrinya. Namun sayang, Will tidak bisa menghadirinya karena dia baru saja akan berangkat bekerja. Belum lama berteleponan, Frank memanggil Will untuk segera bergegas beranjak melakukan pekerjaannya.
Connie mencoba melaporkan kejadian ini kepada polisi untuk segera meminta bantuan dan meminta mensterilkan semua jalan yang akan dilalui kereta 777. Gilles dan Dewey mencoba mengejar kereta itu. Dengan kecepatan penuh, Dewey mencoba mensejajarkan posisinya dengan kereta. Namun sayang, saat tangan Gilles mencoba mencapai kereta tersebut, pintu mobilnya keburu menabrak sebuah tiang di hadapannya. Sementara itu, Frank dan Will terlibat adu argumen mengenai pekerjaannya. Karena menurut Frank, sebentar lagi dia akan dipecat dan akan digantikan oleh Will. Namun Will membantahnya, menurutnya dia tidak tahu apa-apa di pekerjaan barunya. Yang ada dalam pikirannya adalah ingin bekerja dan menghidupi keluarganya. We'll make the turn at the next siding. Next siding's not for This is about. No, it's about the 5 cars too many that we got. Ketika dalam situasi perdebatan, mereka dihubungi oleh stasiun pusat. Mereka harus segera parkir di stasiun berikutnya, karena akan ada kereta 777 yang akan melintasi jalur utama, yaitu jalur yang sedang mereka lalui. Seketika itu perdebatan mereka terhenti sejenak. Kini berita sudah merebak di mana-mana. Banyak stasiun TV yang menayangkan siaran langsungnya. Connie mendapat telepon dari Galvin, seorang pemilik perusahaan ekspedisi kargo, yang kebetulan kereta tersebut sedang membawa muatan milik kliennya. Galvin menginginkan kereta itu agar cepat sampai tujuan, karena bila terlambat dalam pengiriman, perusahaannya akan kena denda 10 kali lipat dari nilai harga muatan tersebut, dan itu akan membuat perusahaan Galvin menjadi merugi. We're having a strategy call in about 173. Stasiun pusat mencoba memberitahu Frank lagi untuk segera masuk pada jalur 2 di stasiun berikutnya. Namun menurut Frank, kereta tidak akan cukup parkir di stasiun itu, karena kereta lebih panjang dari stasiun itu sendiri. Jika memang harus diparkir di stasiun berikutnya, maka ekor kereta akan ditabrak oleh kereta 777. Tanpa sepengetahuan Connie, Calvin mencoba melakukan manuver gila dengan menjalankan kereta tanpa gerbong melaju beberapa meter di depan kereta 777. Tujuannya adalah untuk memperlambat kecepatan kereta tersebut dan ditambah dengan seseorang di atasnya turun dari helikopter kemudian masuk ke dalam kereta tersebut lalu menghentikannya. Namun sayang, saat kereta yang di depannya mencoba melambat dengan mengurangi kecepatannya, dan bantuan dari helikopter pun mencoba turun, kereta tersebut menabrak kereta di depannya, sontak membuat orang yang di atasnya langsung terpental ke belakang, dan menabrak hingga tewas tergelantung. Percobaan masih dilakukan, mendekati stasiun di depannya. Namun sayang, kereta di depan langsung belok ke dalam jalur parkir dengan kecepatan tinggi, dan langsung saja kereta tersebut jatuh terguling dan keluar dari rel. Dan apa yang terjadi? Kini giliran Frank dan Will yang akan berhadapan dengan kereta 777 tersebut. Ketika Frank mencoba membelokkan keretanya di jalur parkir, kereta kargo 777 dari arah depan dengan kecepatan penuh langsung menabrak ekor keretanya. Portable derailleur. Kemudian Frank memutus rantai keretanya dan mencoba mengejar kereta tersebut dari arah belakang. Lalu menyambung ekor dengan ekor kereta, kemudian mengeremnya perlahan. Dengan begitu, kereta bisa dihentikan. Meski banyak yang menentang, termasuk Will, namun Frank tetap ingin melakukannya. Karena Frank tidak setuju dengan rencana Galvin yang ingin mencoba menggelincirkan kereta tersebut di sebuah desa jauh dari penduduk. Meskipun jauh dari penduduk, namun gas racun itu akan tetap menyebar dan itu akan membahayakan orang-orang di sekitarnya. Namun Galvin tetap bersikukuh ingin menjatuhkan kereta.
Apabila kereta itu tidak segera digelincirkan, maka kereta tersebut akan jatuh di Stanton, Pennsylvania, yaitu sebuah tikungan kurva berbahaya, tempat di mana di situ terdapat kilang minyak dan tentu saja akan terjadi ledakan yang lebih besar, dan kerugian pun akan mencapai 100 kali lipat menurutnya. You already did. Frank berani ambil resiko karena menurutnya rencananya pasti berhasil. Dia tidak mau mendengarkan kata-kata Galvin yang akan memecatnya apabila itu tetap dilakukan. Namun Frank tetap pasang badan apabila dia akan dipecat Galvin. Karena sebelumnya dia sudah tahu kabar pemecatannya, dan itu dia lakukan semata-mata ingin mendedikasikan kepada tempat di mana dia bekerja untuk terakhir kalinya. Take a look behind me. You can see emergency evacuation measures. Saat semua petugas mengevakuasi para penduduk, karena sebentar lagi kereta 777 akan melintasi wilayah tersebut dan akan segera digulingkan, namun tidak sedikit dari warga ingin menyaksikan kejadian itu. Para petugas kini sudah berjaga-jaga, begitu juga banyak pemadam kebakaran disiapkan di wilayah tersebut. Kini kereta akan segera digulingkan dan menginjak beberapa derailleur, yaitu jebakan rel kereta. Mr. Galvin. And this is the sound of me saving your ass. Dan apa yang terjadi? Kereta tidak terguling sama sekali, bahkan melaju lebih cepat. Kini Frank mencoba mengejar kereta tersebut dari arah belakang. Saat kereta sudah saling berdekatan dan Frank mencoba menyambungkan kereta, namun harus dikaitkan dulu rantai keretanya agar bisa terhubung. Namun masalah kecil terjadi lagi. Tatkala kereta akan digabungkan, terjadi benturan keras membuat gerbong bermuatan isi gandum itu terbuka, dan itu menyulitkan Will untuk menyambungkan kedua kereta karena pandangannya terhalang oleh hamburan biji gandum tersebut. Saat Will akan memasukkan pin sebagai penguncinya, kaki Will terjepit oleh kedua kereta tersebut, membuat kaki Will berdarah dan kesakitan. Melihat adegan suaminya di TV, membuat Darcy, istrinya di rumah, menangis dan sedih. Kini jarak ke tikungan tajam Stanton 4 mil lagi, itu artinya jarak sudah semakin dekat. Frank mencoba menghentikan kereta dengan menekan rem secara perlahan. Percikan api begitu terlihat dari lokomotif Frank, dan kini kereta berjalan sedikit melambat. Namun beberapa saat kemudian, kereta bertambah kencang lagi. Sepertinya kereta Frank terseret oleh kereta tersebut. Dibutuhkan kecepatan 15 km per jam untuk melintasi tikungan Stanton. Apabila kecepatan lebih dari itu, maka kereta akan tergelincir dan jatuh ke bawah. Will dapat ide, dia mengusulkan bagaimana dengan rem darurat di gerbong-gerbong. Karena untuk mendapatkan kecepatan 15 km, tidak cukup dilakukan oleh satu rem lokomotif saja. Seketika itu, Frank menyetujuinya. Namun kali ini, Frank layak akan naik ke atas karena melihat kaki Will sedang sakit. Satu persatu, rem gerbong mulai diputar dan itu menunjukkan signifikan kereta mulai melambat. Namun sayangnya, masalah kecil terjadi lagi. Rem lokomotif di belakang sepertinya terbakar karena gesekan yang sangat kencang. Kini kereta akan memasuki sebuah jembatan tikungan tajam Stanton. Frank menyarankan Will agar segera menekan rem penuh, melepas dan juga menekan rem penuh lagi. Meskipun dipenuhi dengan adegan yang mendebarkan, akhirnya kereta bisa melewati tikungan kurva tajam itu. Saat Frank akan melanjutkan pengereman di gerbong selanjutnya, langkah Frank terhenti karena dia tidak bisa melewati gerbong berisi pipa-pipa besar. Saat sedang dalam kondisi buntu, Ned datang membawa mobil mencoba mengejar kereta itu. Sambil mengklakson dan berteriak, dia mengajak Will untuk segera melompat ke dalam mobilnya. Meski kakinya masih sakit, namun Will coba untuk bangkit dan melompat ke dalam mobil tersebut. Dengan lompatan yang tinggi, Will akhirnya bisa berada di dalam mobil Ed.
Dengan kecepatan penuh, Ned mencoba mengejar lokomotif kereta itu. Dan kini kedua kalinya, Will akan melompat ke dalam kereta lagi. Setelah gemetar dan menahan rasa sakit kakinya, Will mencoba konsentrasi untuk segera melompat. Dan apa yang terjadi? Dengan lompatan yang presisi dan menggelantungkan badannya, akhirnya Will bisa mencapai lokomotif itu. Semua orang bergembira melihatnya, termasuk Dewey dan Gillespie pembuat ulah. Dan akhirnya dia menjadi pahlawan. Senyum sumringah sedikit terlihat dari wajahnya. Frank mengagumi keberaniannya dalam melakukan aksi tersebut, ditambah dengan anak dan istrinya kini telah kembali lagi. Dan akhirnya film pun selesai. It's all about precision. I wouldn't have. Same here. Looked pretty good, actually. Well, the thing that happened with. Thank you very much, Ned. Everybody. Get him, Connie. All right, bring it on.